Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. GKI Hai Kids. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu online GKI Harapan Indah. Hai Kids. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Karena hari Minggu ini adalah hari yang mulia. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, Tuhan yang sudah baik kepada kita. Adik-adik, Bu Tina ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami mulai dari pertama, pertengahan hingga terakhir. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita menaikkan pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus ikut Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, mencintai kita. Dan Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita juga mau mencintai Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena mama, tapi karena kita memang cinta sama Tuhan. Kita menyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut
bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, adik-adik, kita harus ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan juga sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, adik-adik, jadi kalau kita mau ikut Tuhan bukan karena dipaksa ya. Kita mau ikut Tuhan karena kita betul-betul mencintai, mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Nah, jadi kita harus tetap setia ya adik-adik sampai nanti kita besar. Sekarang kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kasih yang bagus ya adik-adik. Uangnya dilipat yang rapi, memberikannya dengan tangan kanan, atau kalau enggak minta tolong papa mama, bisa pakai QR code dari rumah ya. Jadi kita akan memberikan dengan penuh sukacita. Kita mau naikkan pujian lagu Memberi Menurut Kerelaanmu. Jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan ini Tuhan dengar, dan biarlah boleh menjadi persembahan yang berbau di hadapan Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan yang berupa uang ini. Kami memberikannya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati, Tuhan terima agar persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Berkati juga untuk papa mama kami yang bekerja mencari nafkah setiap hari. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi papa mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan, kita mau naikkan pujian firman Tuhan di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut.
Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di GKI Hai Kids. Ibu senang sekali boleh menyapa adik-adik kembali di GKI Hai Kids saat ini. Ya, tadi ada teman kita, adik kita Andreas yang sudah menyanyikan lagu untuk Papa dan Mama. Terima kasih ya Andreas, udah menyanyikan lagu dengan sangat indah. Nah sekarang kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kalau kami pada saat ini boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan melalui lagu-lagu yang sudah kami bawakan tadi Tuhan. Kami juga saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan kami boleh mengerjakannya dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini adalah hari spesial. Kenapa? Karena kita merayakan hari bakti kepada orang tua. Yang disebut juga Parents Day. Setiap bulan Juli kita Sekolah Minggu GKI Harapan Indah merayakan hari bakti kepada orang tua atau Parents Day ini. Ya, kita juga ya, adik-adik juga di rumah kita merayakan bersama-sama. Seperti yang dinyanyikan tadi oleh adik Andreas, kita merasakan cinta kasih dari orang tua kita. Karena kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian di dalam Alkitab, selain itu ada di Imamat, ya, kitab Imamat 19 ayat 3a, ini akan menjadi ayat hafalan kita. Kita akan membacanya bersama-sama. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Ya, kita ulang sekali lagi. Imamat 19 ayat 3a. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Ya. Maksudnya menyegani itu apa? Menyegani dari asal kata segan, itu ada arti yang lain ya, artinya malu, malas. Misalnya di dalam kata-kata, aku segan, aku malas, kamu aja yang melakukan, aku malas ya, aku segan. Tetapi menyegani itu juga berarti hormat dan takut, tidak kurang ajar dan menghargai orang lain. Jadi firman Tuhan menyatakan di sini ya di dalam Imamat 19 ayat 3a ini bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Kita tidak boleh kurang ajar kepada orang tua kita. Misalnya kita merasa tidak cocok dengan penampilan orang tua kita. Apakah kita malu? Apakah adik-adik malu? Lalu kita suka membentak-bentak orang tua. Ada yang seperti itu? Tidak boleh ya. Apakah adik-adik malu kalau orang-orang tahu apa pekerjaan papa kalian? Atau mungkin kita marah-marah kalau makanan yang disajikan oleh mama tidak disukai. Aku nggak mau makanan ini, aku nggak mau makan sup terus, ya. Kita jadi marah-marah. Itu namanya kita tidak menyegani orang tua kita. Namanya kita kurang ajar kepada orang tua kita. Harusnya bagaimana? Kalau misalnya kita merasa, mama jangan pakai baju itu, ya. Itu kita harus membicarakan kepada mama. Kita harus kasih tahu, mama aku kurang suka sup, ya. Aku mau makanan yang lain. Kita harus mengatakannya dengan sopan. Kita tidak boleh membentak-bentak mama kita, marah-marah kepada papa kita, atau bahkan malu akan orang tua kita. Tidak boleh ya adik-adik. Apa kata dari firman Tuhan hari ini? Setiap orang harus menyegani ibu dan ayahnya. Itu adalah perintah Tuhan loh ya. Jadi adik-adik
Pada saat ini kita akan merayakan Parents Day, kita harus bersikap baik, kita harus menghormati orang tua kita. Nah, berikutnya Ibu ada cerita tentang seorang anak yang bernama Amey. Kita akan mendengarkan ya semuanya, duduk diam, kita mendengarkan bersama-sama. Adik-adik, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Di sebuah kota kecil, ada seorang bapak yang tidak mempunyai keluarga. Ia bisu dan tuli, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Bapak ini adalah seorang pensiunan tentara. Ia seorang veteran. Sekarang ia bekerja sebagai seorang pembeli dan pemulung botol-botol bekas. Setiap hari ia berkeliling kampung, lepas kampung, mencari orang-orang yang memiliki botol arak bekas untuk dijual kepadanya. Kadang ada orang-orang baik yang tidak menjualkan botol bekas, tetapi memberikan gratis kepadanya. Sambil mengendarai kendaraannya, bapak itu akan membunyikan klakson motor, memberitahukan kepada orang-orang di dalam rumah yang dilewatinya. Sambil klakson itu dibunyikan, orang-orang akan mendengar dan seolah-olah bapak itu ingin berkata, botol bekas, siapa yang mau jual pada saya? Tetapi sayang, bapak itu hanya bisa membunyikan klakson motor tuannya karena ia bisu dan tuli. Nah, adik-adik, suatu hari di musim yang dingin, bapak ini melewati sebuah kawasan camp atau tempat tinggal tentara yang sudah ditinggalkan. Lokasi itu menjadi kumuh, sepi dan tidak ditinggali orang lagi. Tiba-tiba, bapak itu melihat bayi yang bergerak-gerak menangis. Ia menghentikan motor boxnya, lalu mempertajam penglihatannya. Ia mendekati tempat itu. Betul. Ia melihat seorang bayi perempuan yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Hati bapak itu tidak tega meninggalkan bayi itu sendirian. Apalagi bayi itu terlihat menangis. Ia membawa pulang bayi itu. Bayi itu diberi nama Amey. Amey tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik dan lucu. Meskipun Amey bukan anak kandung bapak bisu tuli itu, ia sangat menyayangi Amey. Amey diasuh, dipelihara, disekolahkan. Semua yang dikerjakan oleh bapak itu hanya untuk kebaikan Amey. Sejak kecil, Amey selalu diajak oleh ayah angkatnya ini mencari dan membeli botol bekas untuk dijual kembali. Hasil penjualan botol bekas dipakai untuk kehidupan Amey dan ayah angkatnya. Setelah Amey sudah lancar bicara, ia yang membantu berteriak, "Adakah botol arak bekas yang mau dijual? Adakah botol arak bekas yang mau dijual?" Begitulah teriakan Amey didengar oleh orang-orang. Sekarang bapak itu tidak perlu membunyikan klakson karena ada Amey yang membantu berteriak. Amey mempunyai cita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal. Sejak kecil ia memang suka menyanyi. Suaranya juga indah. Karena kesungguhan hatinya dan pertolongan dari ayah angkatnya, setelah besar Amey menjadi seorang penyanyi seperti yang dia inginkan. Tetapi sayang, semakin besar Amey malu mempunyai ayah angkat seorang pemulung, orang yang membeli barang bekas dan menjualnya kembali. Ia malu. Padahal Amey makan, sekolah, kursus menyanyi dan sebagainya menggunakan uang hasil memulung ayah angkatnya. Selain malu ayahnya seorang pemulung, Amey juga malu karena ayahnya bisu dan tuli. Kadang kalau ayahnya jemput Amey dari sekolah, teman-temannya
mengolok-olok, meniru cara ayahnya memanggil Ame. Dengan gerakan tangannya melambai-lambai dan mimik ayahnya yang bahagia karena melihat Ame. Tapi itu semua menjadi olok-olokan oleh teman-teman Ame. Ame jadi malu. Ame malu berjalan bersama ayahnya di luar rumah. Setelah Ame besar dan sudah bisa mencari uang sendiri, ketika ia menyanyi, ia bisa mendapatkan uang. Ia meninggalkan ayah angkatnya. Ia tidak mau tinggal bersama ayahnya yang bisu, tuli, dan miskin itu. Ame tidak menyegani ayah angkatnya. Ia meninggalkan ayah yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Padahal ayah angkatnya sudah semakin tua dan tidak berdaya. Ayah angkat Ame sekarang hanya ditemani oleh Laifu, anjing kesayangan Ame yang ditinggalkan oleh Ame. Suatu hari, ayah Ame mengetahui bahwa Ame akan konser, akan menyanyi di kota dekat dari lingkungan rumah. Ayah sangat rindu kepada Ame. Ia pergi ke gedung konser untuk bertemu dengan Ame. Di luar gedung konser, ayah diusir oleh satpam dengan kasar. Mereka tidak tahu kalau itu adalah ayah angkat Ame. Di perjalanan pulang, ia ditabrak mobil. Laifu, anjingnya yang menolong mencarikan orang, membawa ke rumah sakit dan juga yang terus menggonggong menemukan Ame. Meskipun ayahnya dirawat di rumah sakit karena berusaha ingin bertemu dengannya, Ame tidak mau menemui ayahnya. Hatinya tidak tergerak untuk menemui ayahnya. Ia malu mempunyai ayah bisu tuli dan pemulung miskin. Ia tidak mau mengunjunginya. Ada seorang teman sekampung Ame yang tahu tentang hal ini. Ia tidak tega melihat keadaan ayah Ame. Ia yang menasehati dan mendorong Ame untuk menghormati dan menghargai jasa ayah angkatnya itu. Sampai-sampai temannya itu membuatkan Ame sebuah lagu berjudul Perjalanan yang Salah. Lagu itu menceritakan tentang seseorang yang menghargai jasa orang tuanya. Kata-kata di lagu itu demikian. Tidak ada langit, mana ada tanah. Tidak ada tanah, mana ada rumah. Tidak ada rumah, mana ada kamu. Tidak ada kamu, mana mungkin ada saya. Ketika Ame menyanyikan lagu itu, ia teringat ayah angkatnya. Hatinya terharu dan menangis. Ia menyesal sudah meninggalkan ayah angkatnya yang selama ini sangat sayang kepadanya, selama ini sangat berjasa menolong dia. Ia berlari terus menuju rumah sakit untuk menemui ayah angkatnya. Tetapi sayang, ayah angkatnya yang bisu dan tuli itu, seorang yang miskin yang hanya pemulung itu, sudah meninggal. Betapa menyesalnya Ame tidak bisa bertemu dengan ayah angkatnya. Dia sangat menyesal, tetapi dia hanya bisa menangisi apa yang sudah berlalu. Ya, adik-adik, tadi adalah cerita tentang Ame, ya, yang menyesal karena tidak sempat untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Ya, kita akan mengulang ayat hafalan hari ini. Masih ingat? Dari Imamat 19 ayat 3a. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Nah, kalian harus hafal ya ayat hafalan ini. Kemudian karena hari ini adalah hari untuk papa dan mama, kita akan menyatakan cinta kita, sayang kita kepada papa dan mama. Ya, ibu minta kalian boleh membuat apa saja untuk papa dan mama.
Ya, kalau kalian sudah bisa menulis, kalian ambil kertas, kalian tulis di sini. Diberikan kepada papa mama, tulis ya. Terima kasih papa mama sudah merawat saya dengan penuh kasih sayang. Ya, tulis di sini. Terima kasih papa mama karena papa mama sudah dengan kasih sayang merawat saya. Atau boleh juga apapun yang akan kalian ucapkan kepada papa mama, boleh kalian tulis di kertas, lalu kalian berikan kepada papa dan mama kalian. Bilang, terima kasih papa mama, aku sayang sama papa mama. Oke semuanya? Ya. Demikian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah-Bapa kami di surga, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Biarlah kami juga boleh merasakan cinta kasih dari orang tua kami boleh merasakannya dan kami boleh bersyukur atas orang tua kami, atas papa dan mama yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Untuk adik-adik di rumah juga. Tuhan berkati Tuhan untuk setiap orang tua supaya mereka boleh diberi bijaksana dari Tuhan, boleh diberi panjang sabar, boleh diberi berkat yang cukup untuk keluarga dan setiap anak yang ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk papa mama, untuk keluarga yang boleh Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami boleh menyegani orang tua kami, menghormati orang tua kami. Kami boleh terus menghargai dan terus boleh mengasihi orang tua kami sampai kami dewasa nanti, sampai kami besar nanti. Tuhan pimpin dan sertai setiap anak-anak ini Tuhan, supaya boleh merasakan kasih sayang dari orang tua, seperti halnya Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami di GKI High Kids pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikian sekolah minggu kita di GKI High Kids saat ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa untuk mengikuti High Kids jam 7 tiap hari minggu. Salam GKI High Kids. Tuhan Yesus memberkati.